saya berikan contoh ya, Medan di sana memang sangat berat sekali. Contoh di Nduga saja, siapa yang pernah ke Nduga ikut dengan saya. Jalan baru ke Wamena saja jalan 4 hari. Ini sama, di Asmat juga sama. Jadi perjalanan ada rawa, di situ harus naik boat sampai 2 jam, 3 jam, kemudian biayanya juga untuk masyarakat ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ini sebuah kendala yang memang sangat menghambat sekali, sehingga ya pemerintah daerah yang paling dekat itu selalu memantau, selalu melihat, selalu mengelilingi terus daerah-daerah yang diperkirakan terjangkit penyakit atau adanya gizi buruk. Masih dari Asmat, Papua, hidup terpencil dengan keterbatasan akses menjadi bagian kehidupan masyarakat di sejumlah distrik di Kabupaten Asmat. Faktor kemiskinan serta minimnya edukasi tentang pentingnya kesehatan dasar bagi anak-anak seperti vaksinasi dan imunisasi membuat kondisi anak-anak serta balita di Asmat menderita gizi buruk hingga komplikasi penyakit seperti campak, malaria, hingga pneumonia. Dan berikut penuturan salah seorang warga Kampung Sulu Agats mengenai kondisi anaknya yang sedang dirawat di RSUD Agats. Jadi ada berapa anak Bama yang sekarang dirawat di sini? 3. 3? Iya. Umur berapa saja? Yang ini umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang di ICU umur 2 tahun, sedangkan yang ada tidur ini umur 5 tahun. Oh. Jadi ada 3 dan semuanya gejalanya waktu awal sebelum dibawa ke rumah sakit seperti itu, panas begitu ya, sama mencret. Iya. Oke. Jadi anak Mama ada berapa semua? Ada 6. 6. Ada 3 yang bungkus masuk dirawat. 3 ini ada teman-teman. Oke. Mama tinggal di mana? Kampung Suru. Di Kampung Suru, di Agats? Iya, di Agats. Oh, Agats. di kota berarti ya? Iya. Jadi mama dong tinggal di ujung kota. Oh, ke rumah sakit ini berapa lama? Kalau jalan kaki tidak lama kah? Tidak lama, 10 menit saja. Oh, 10 menit saja. Tapi waktu dulu di kampung sudah pernah diimunisasi, sudah pernah divaksin, sudah pernah disuntik. Di mana saja? Di Puskesmas. Ke kampung itu memang ada puskesmas. Adi dong sudah pernah itu waktu kami sakit itu. Berapa kali Mama waktu itu 3 kali. 3 kali di mana saja waktu itu? Di badannya di mana saja? Di sini. Terus yang keduanya di sini. Terus yang ketiga itu yang mau suntik di paha. Ini kan semua. Oh, sudah semua. Oh, iya iya. Tapi kemarin kan penyakit umum. Jadi adik orang yang terakhir sakit. Anak-anak lain semua sudah. Oke. Tapi yang duluan sakit itu semua sudah sembuh. Oh. Adik orang yang sakit dari belakang lagi jadi langsung masuk ke rumah sakit. Oh, tidak. Dokter bilang apa? Dokter bilang apa kemarin? Dirawat. Nanti hanya pengaruh buang-buang tuh. Dorong loyo toh. Paru-parunya macam dia terganggu sedikit begitu. Jadi sekarang masih di infus ya? Dan kakaknya ada yang masih dibantu pernafasan dengan oksigen. Dan satu lagi ada di ICU. Yang ini kurang darah. Kalau adik yang sana pun ada bilang ini dia juga kurang cairan. Karena kemarin panas tinggi kejang-kejang. Oh, sempat kejang-kejang. Dan dibawa langsung ke ICU? Iya, langsung mama bawa lari. Sudah berapa lama di ICU? Baru kemarin sih. Baru kemarin ya? Berarti baru ya? Dan masih di sana? Belum ada kabar lagi nanti akan dipindah lagi untuk bergabung di ruang perawatan sama adiknya ya? Adik yang ini dengan yang itu tuh mama tinggal di situ tuh sudah 1 minggu 3 hari. Baru kemarin dulu kita keluar dari situ ke ruangan belakang. Oh. Dari belakang situ dokter dong bilang mama dong pindah sementara ke aula karena ada rombongan.
Oh. Sudah mama dong ke sini. Oh gitu. Jadi adik yang perempuan ini kemarin sore baru mama dong mulai infus. Oh. Karena dia terlalu loyo sudah. Iya, terlalu lemah ya. Mama dong kasih masuk cairan. Adik itu dia kuat makan. Oh. Kuat makan, kuat minum, tapi karena dia perut ini bengkak. Makanya dia macam malas-malas makan begitu. Oh. Ini anak mama juga? Iya, nomor 3. Ini nomor 3. Iya. Oh. Nomor 4 yang ini. Tapi dia sehat ya? Iya. Tidak sakit? Ini 6. 5 yang 6 kan ada tinggal di sana. Yang di ICU? Oh. Jadi 3 dari anak mama ini perempuan semua. harus dirawat Perempuan, di rumah yang sakit, dua ini laki-laki. di Agat, karena memang mengalami gizi buruk. Dan ini sudah beberapa hari di rumah sakit. Dan memang masih melihat perkembangan lebih lanjut seperti apa tindakan medis yang akan diterapkan. Kita ke informasi selanjutnya masih terkait kondisi gizi buruk di Asmat. Sedikitnya 68 anak meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk serta penyakit komplikasi lainnya di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Lambatnya penanganan karena akses jalan sulit dan keterbatasan infrastruktur kesehatan menggambarkan betapa kompleksnya masalah kesehatan masyarakat di kabupaten ini. Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km persegi yang dikelilingi hutan rawa dan sungai. Kondisi tersebut hanya memungkinkan kapal cepat dan perahu sebagai sarana transportasi utama warga antar distrik. Sementara itu, sebagian besar warga masih memiliki kebiasaan berpindah-pindah. Hal ini menjadi salah satu penyebab program layanan kesehatan pemerintah daerah bagi warga di 224 kampung yang tersebar di kabupaten ini belum berjalan maksimal. Dan kehidupan mereka kan dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Dan tidak selamanya mereka ada di kampung. Nah, itu juga salah satu kendala kan, ini karena pola hidup mereka, perilaku kehidupan mereka seperti itu sehingga tidak menganggap ya kesehatan atau imunisasi sebagai satu kebutuhan yang mutlak harus dilakukan bagi anak-anak kita. Masalah ini semakin kompleks dengan jumlah tenaga medis yang tidak memadai. Hal ini terutama karena rendahnya minat dokter yang bersedia mengabdi di Kabupaten Asmat. Usaha pemerintah daerah untuk merekrut dokter spesialis pun belum mendapat respon positif. Waktu itu mata merah juga, Bu? Kita ini punya rumah sakit umum, tipe D. Tapi kita tidak bisa punya dokter spesialis, minimal tempat yang dasar itu tidak ada. Di APBD tiap tahun kita siapkan biaya untuk dokter spesialis kontrak. Tapi kita juga tidak bisa dapatkan. Tiap tahun kita paling dapat 1 dari 5 yang kita rencanakan, tapi tidak bisa kita dapat. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Asmat, kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk lebih dari 88.000 jiwa. Namun kabupaten ini hanya memiliki 4 dokter yang melayani 16 puskesmas di 23 distrik. Di Rumah Sakit Umum Daerah Agats yang menjadi rumah sakit rujukan utama untuk menangani kasus-kasus kesehatan kompleks hanya memiliki 8 dokter, yang 2 diantaranya adalah spesialis bedah. Untuk saat ini, di mana meningginya kasus penyakit campak dan juga gizi buruk, ketersediaan dokter ahli gizi dan juga spesialis anak menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan untuk memaksimalkan layanan kesehatan di kabupaten yang terletak di Provinsi Papua ini. April Sirait, Kabupaten Asmat, Papua.